Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh tetap kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Kami boleh bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan, kemurahan, cinta kasih-Mu yang boleh mewarnai perjalanan kehidupan kami. Saat ini biarlah firman Allah yang boleh kami dengar bersama, boleh meneguhkan, memberkati dan menguatkan kami, sehingga langkah-langkah hidup kami ke depan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh bersyukur dan terima firman-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Allah sebagai bukti dari cinta kasih-Nya kepada kita. Salah satunya adalah melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, di mana bagian firman Tuhan ini menyatakan dan mengungkapkan kembali kepada kita tentang karya Yesus sebagai pendamaian atas segala dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, tetapi telah tercemar dan dirusakkan oleh dosa. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa, manusia tidak hanya mengalami penghukuman, tapi manusia menjadi pribadi yang jauh terpisah dari Allah. Tanpa pendamaian, tidak mungkin manusia bisa diselamatkan. Tanpa pendamaian dari Allah, manusia akan tetap hidup dalam dosa, bahkan mengalami penghukuman kekal. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kebinasaan kekal. Melalui nats firman Tuhan yang kita baca bersama, kembali diperhadapkan kepada kita betapa rapuh dan tidak berdayanya kita manusia yang berdosa ini menyelamatkan diri kita dari hukuman Allah. Allah yang begitu mengasihi kita, berinisiatif untuk memperdamaikan, untuk memulihkan, untuk memperbaharui hubungan kita dengannya. Yang dulunya kita jauh terpisah dari Allah, yang seharusnya kita mengalami hukuman kekal, tetapi melalui pendamaian, penebusan yang dilakukan melalui Yesus Kristus menjadi jalan supaya kita mengalami keselamatan. Rancangan Allah telah dinyatakan melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa hidup kita hari ini boleh ada karena anugerah Tuhan semata, kehidupan yang kita jalani dulunya yang seharusnya karena dosa dan pelanggaran kita mengalami penghukuman dari Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita boleh mengalami keselamatan di dalam Dia. Ketika kita boleh menghayati, ketika kita boleh menghidupi kembali arti anugerah, arti pendamaian yang telah dilakukan oleh Allah melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kembali mengingatkan dan mengajak kita semua untuk melakukan segala yang terbaik, untuk kembali menghargai kehidupan yang dipercayakan, untuk kembali hidup dalam jalan keselamatan itu, setia sampai akhir dan tetap terus memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami boleh tetap bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Engkau yang membawa kami kembali hidup dekat dan mengasihi Engkau.
Biarlah setiap kami boleh kembali menghargai anugerah keselamatan itu, menghidupi pendamaian yang telah Engkau lakukan melalui kehidupan yang menjadi berkat, dan kami boleh tetap terus setia mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Pakai hidup kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu ya Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan yang indah, pekerjaan yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allahku, kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Engkau boleh tetap terus memberkati para pimpinan-pimpinan gereja yang ada, diberkati oleh Tuhan. Biarlah dengan hikmat, kemampuan, biarlah dengan pertolongan, berkat, kesehatan, kekuatan akan terus menyertai dalam setiap pelayanan, bahkan kepemimpinan yang dilakukan, sehingga gereja Kalimantan Evangelis semakin hari semakin dikuatkan, baik dalam melakukan banyak kebaikan, bahkan semakin hari semakin boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga tetap bangsa dan negara kami, agar terus dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan akan mengerjakan bagian mereka dengan sungguh, dengan takut akan Allah. Dan kami semua yang percaya kepada Kristus, biarkan kami boleh tetap terus bekerja, mengambil kesempatan dan waktu yang Engkau percayakan ini untuk melakukan banyak kebaikan, untuk senantiasa hidup memuliakan Engkau, di mana Tuhan boleh mengutus dan menempatkan kami dalam berbagai bidang, dalam berbagai lembaga, bahkan dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah setiap orang boleh melihat kehidupan kami, melihat dan menemukan Tuhan, dan menemukan cinta kasih melalui kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu, menyerahkan hari-hari kehidupan kami dalam pimpinan kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.